Jadi, Dan kita yang paling penting sekarang ini 4M, disiplin 4M. apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Yang keempat baru nih, M keempat ini baru ya? Ini yang M keempat ini Berat menghindari. ya. Mohon maaf, kemungkinan akan ada klaster dari hasil demonstrasi yang kemarin. Ya, itu yang kita ngeri. Iya. Katanya sekitar 1 minggu, 2 minggu dari kejadian. 2 minggu dari kejadian. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Karena di kita sudah ada indikasinya. Ya, tamu saya kali ini adalah, wah ini tokoh muda gitu, penuh harapan ke depan. Bupati Tangerang, ya Ahmad Zaki Iskandar. Pak Bub, selamat sore Pak Bub. Sore, Sore. Mas Helmi. Keren banget lo ya. Kenapa? Keren banget. Alhamdulillah. Casingnya dari dulu begini nih. Casingnya dari dulu begini. Cuma agak botak aja sekarang. Agak botak. Banyak mikir. Banyak mikir, banyak urusan. Gimana? Tangerang ini kan daerah yang mepet banget sama DKI gitu Ya. ya. Jadi Kabupaten Tangerang salah satu daerah mitra DKI. Iya. Nah, Mitranya banyak ya. mitra saya. Kalau dibilang penyangga, kita ini justru lebih kecil, masa iya menyangga yang besar. gede ya. Nggak mungkin. Jadi zaman Ahok itu waktu dia PLT gubernur, saya bilang saya minta direvisi itu, bukan daerah penyangga, tapi mitra DKI. Mitra. Karena kita duduk sama rendah, Sama berdiri sama tinggi. Oke, 4 juta populasinya sekarang sudah. Wih. Dan pertumbuhannya setiap tahun lanjut pertumbuhan populasinya itu kurang lebih sekitar 300 ribuan lebih. Wih, Ya, ini yang banyak biologis, itu. ya banyak pendatang dong. Ya? Pendatang. Kirain. Kalau yang bayi Iya. baru-baru lahir Kirain itu 4 juta sekitar melahirkan 300 ribu. 60 ribu. Doyan banget beranaknya orang Tangerang ini. Nah, itu dia. Pendatang banyak. Pendatang. Karena memang Tangerang ini menjadi destinasi untuk urban. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak kesini. Banyak ke wilayah Kenapa? Tangerang. Karena banyak industri, pusat ekonomi Ya. gitu. Jadi memang baik itu kota Tangerang maupun kabupaten, Ya. industri terkonsentrasi di sana. Semenjak akhir tahun 70-an, Mas Helmi. Kemudian Tangerang Selatan juga kan sudah berkembang menjadi kota modern. Ya. Dan ini juga menjadi tujuan destinasi juga. Jadi, nah, seperti itulah kira-kira di Tangerang Raya ini hampir 300 ribu lebih. Setiap tahun bertambah populasinya. Di kabupatennya sendiri, kita kedatangan ya sekitar hampir 200 ribuan. Jadi kalau 60 ribu angka bayi baru lahir, 140 ribunya itu ya pendatang. Kira-kira gitu. Ini perkembangan. Apa yang menjadi daya tarik mereka, Pak Bu? Nah, Ada riset juga? memang jadi sebagian yang tidak bisa masuk ke Jakarta. Jakarta ini kan menjadi magnet di Indonesia. Tahu. Orang kalau sudah ke Jakarta berhasil sukses, nah itu balik lagi ke kampungnya, itu menjadi seseorang. Tapi kan pilihannya banyak dong. Ada Depok, Oh, ada iya. Bogor, ada Bekasi gitu. Betul. Tapi banyak yang juga memilih Tangerang, terutama kabupaten, karena memang perkembangan industri yang besar di sana. Nah, saat ini memang UMK kita juga sudah sangat tinggi sekali. Oh ya, 5 berapa? juta hampir. 5 juta? Iya, 4.890.000 ribuan. Dibanding DKI? Hampir sama dengan DKI. Wow. Jadi itu juga menjadi daya tarik. Nah, Daya tarik bagi calon pendatang. calon pendatang. Dan mereka bukan saja mencari pekerjaan, tapi juga kehidupan di sana. Ya. Bisa saja mereka kerja di Jakarta, di DKI, tapi nyari rumahnya di Tangerang. Karena banyak sekali perumahan-perumahan yang bagus-bagus lah ya. Mungkin juga di perumahan-perumahan tersebut, tapi juga mungkin karena memang rumah di Jakarta kan lebih mahal dari Tangerang gitu. Nah, itulah kira-kira kondisi saat ini. Ada nggak yang sudah dipersiapkan atau yang bagian dari perencanaan Pak Bupati gitu, sehingga membuat Tangerang itu menjadi wilayah yang layak untuk dihuni dan menjadi daya tarik para pendatang untuk tinggal di situ? Jadi memang tantangan kita, Kabupaten Tangerang ini punya 29 kecamatan sekarang. Kemudian 246 desa dan 28 kelurahan. Nah, dari 29 kecamatan ini, ada 10 kecamatan yang memang sudah terbangun hampir well developed lah. Apalagi ada sekitar 5 atau 6 kecamatan yang sudah menjadi kota metropolitan. Yang tadi ada pengembangan BSD di sana, kemudian ada Gading Serpong, Lipo Karawaci, ada Suwarna Sutra, dan Citra Raya. Nah, ini daerah-daerah yang berkembang Kota-kota baru menjadi kota-kota baru. Dan yang tambahan lagi yang terbaru, yaitu Pantai Indah Kosambi atau PIK 2.
Peak 2. Nah, ini yang lagi tren kalau di Instagram tuh. Banyak yang sepeda. Di jembatan sepedahan, Jakarta, Banten. Pak Budi sepedaan juga ya? Alhamdulillah. Dari kecil sebenarnya. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah dari kecil sepedaan. Pak Bu, makanya saya nanya tentang hubungan dengan DKI gitu kan. Ini kan tetangga betul ya kan. Persis. Apa yang terjadi kepada DKI akan mempengaruhi Tangerang. Termasuk kemarin pada saat Gubernur DKI narik rem darurat. Waduh. Wow. Persis. Jadi bagaimana waktu itu? Kalau kita bercerita lagi ya, apa yang terjadi di DKI pasti imbasnya ke Tangerang. Begitu juga yang terjadi di Tangerang, imbasnya bisa masuk ke DKI. Nah, sebetulnya kalau bicara mengenai pandemi COVID-19, kita mulai dari pertengahan Maret itu sudah lampu kuning waktu itu. Banten sendiri ya, dengan keputusan gubernur kita melakukan PSBB yang awalnya memang diinisiasi oleh Gubernur DKI. Jadi DKI lebih dulu PSBB-nya, kemudian Jawa Barat, terakhir Banten. Ya. Nah, selama dari Maret sampai kemarin ke bulan September akhir dan awal Oktober, kami di Banten tidak pernah mencabut PSBB tersebut. Bahkan kita di satu sisi ketika tinggi kita memperketat PSBB-nya dengan kemudian mengaktifkan gugus tugas di kecamatan, desa, dan apabila ditemukan kasus RT/RW. Jadi buat kita nggak ada yang perlu dikhawatirkan pada saat itu. Nah, lucunya DKI kan mulai transisi. Ada istilah PSBB transisi lah. Agak dilonggarin dikit. Kemudian juga pada saat itu di akhir Agustus kalau saya ingat ya, seingat saya sudah berbicara mengenai buka bioskop. Nah, kita di Tangerang atau di Banten ini dengan SK Pak Gubernur tetap memberlakukan PSBB yang seperti awal, normal, ketat. Hanya kita tetap aktivitas usaha bisnis berjalan dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Dan untuk kegiatan di dalam ruangan, terutama yang menggunakan AC sentral seperti bioskop, memang kita larang. Sampai sekarang. Nah, justru waktu itu dari awal Agustus sampai akhir Agustus dan masuk ke Oktober, itu sebenarnya sudah kelihatan trennya naik semua. Kenapa harus tiba-tiba narik rem darurat? Kita bilang. Dulu kami ingatkan waktu mau buka bioskop, mendingan tekan rem pelan-pelan. Karena ini trennya naik. Ya, tapi kan masih jalan terus. Tiba-tiba di tengah jalan tarik rem darurat. Nah, ini yang mungkin yang daerah yang lain, saya nggak bicara daerah lain lah. Kabupaten Tangerang bicara langsung waktu itu, kaget tidak bisa, kita bilang. Karena kami memang nggak berjalan secepat DKI di PSBB transisi. Jadi buat apa kita narik rem darurat? Ikut-ikutan narik rem. Narik rem. Apalagi kita juga harus mempertimbangkan perekonomian masyarakat kita yang terdampak nih. Ini juga ekonomi harus berjalan. Yang paling terasa ini kan UMKM. Rakyat yang menderita gitu kan. Nah, harus dipikirkan hal-hal seperti itu. Jadi kemarin ketika gubernur bilang, kita tarik rem darurat. Kami di Banten berkata, oh ya silakan aja DKI. Banten memang berjalan seperti apa adanya. Tetap menjalankan dan protokol ketat. Protokol ketat. Walaupun kegiatan bisnis tetap berjalan. Harus tetap jalan. Nah, pada saat yang bersamaan kami sudah juga memproyeksikan dan memprediksi gelombang kedua yang lebih besar waktu itu. Makanya terus kita di Tangerang Raya dengan Pak Gubernur Banten mempersiapkan banyak hal untuk menangani ledakan kasus COVID-19. Seperti misalkan kita buka lagi rumah singgah. Kemarin kami dari bulan April itu kita udah duluan buka rumah singgah di Wisma Nabatik. Nah, karena jumlahnya terbatas, kemarin ini kita sewa rumah hotel. singgah ini untuk menampung apa? Untuk menampung orang tanpa gejala itu? Tanpa gejala. Yang mayoritas lebih banyak, hampir 90% itu sekarang OTG. Ya. Jadi kita udah mempersiapkan itu semua. Sudah rumah sakit udah. Sekarang udah hampir 400 orang yang kita rawat di sana dan sudah tingkat kesembuhannya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. 92% di sana. Tapi bukankah saya pernah mewawancarain wali kota Bogor juga gitu. Ya.
Jadi PSBB rem mendadak yang ditarik oleh Pak Anies itu justru membuat orang Jakarta yang nggak bisa makan, makannya di akhirnya iya. Kita selama 2 minggu itu menerima kunjungan orang Jakarta yang satu sisi tambahan pendapatan, tapi di satu sisi deg-degan juga di jangan kita. Nah, memang ada beberapa kasus ya, seperti kasus-kasus klaster perkantoran itu emang asalnya dari Jakarta. Jadi ada beberapa ya, kita tadi seperti saya bilang, orang tinggal di Tangerang, kerjanya di Jakarta. Ya. Travelingnya naik public transport, kereta. Kemudian ada bus, ada bis, dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi outbreak atau spike yang kedua, gelombang kedua di DKI, di klaster perkantoran, otomatis ada di kita. Dan itu banyak ditemukan. Di periode Agustus, September, sampai awal Oktober kemarin. Tapi memang ya, pada akhirnya kita memang harus hidup dengan COVID-19 selama vaksinnya belum ketemu. Koordinasi dengan Gubernur Jakarta gimana sih? Kami kan ada Gubernur Banten. Nah, kita punya hierarki sendiri. Dalam hal keputusan dan kebijakan, kita memang mengikuti instruksi dari Gubernur Banten. Yang kita Pak Zaki nggak pernah direct ke Pak Anies? Beberapa kali kita rapat koordinasi bersama. Dan itu bisa direct juga antara Bupati Wali Kota se-Jabodetabek ini dengan Gubernur DKI, dengan Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Kita diskusi. Ada forumnya? Ada forumnya. Aman ya? Tidak ada persoalan? Sebetulnya tidak ada persoalan, cuma memang sekarang tinggal kebijakan setiap daerah. Maunya seperti apa? Karena kita nggak mungkin, DKI kemarin 2 minggu tutup lah semua kan. Dan kita lihat impact-nya. Kemudian aplikasi di lapangan juga ternyata masih ada juga warung-warung buka. Nggak semua bisa ditutup gitu kan. Sekarang sih bagaimana penanganan kita terhadap, nah ini satu hal yang kami pertanyakan juga kemarin ke DKI. Pak Gubernur ini melakukan banyak tes. Bahkan melebihi standarnya WHO. Iya kan? Dia kejar tes. Tapi what next kalau ketemu OTG? Nah, itu yang nggak dipersiapkan kemarin. Makanya DKI panik begitu dapat ledakan yang luar biasa, panik mereka. Kita melakukan tes berkala. Hampir saat ini pun kami udah hampir mendekati 40.000 untuk swab test. Kalau untuk rapid test kita udah lebih dari 40.000. Nah, kita udah prepare. Jadi kalau ketemu, tarik, bawa ke rumah singgah. Kalau mau isolasi mandiri, diaktifkan gugus RT RW-nya untuk memantau, membantu, dan mengevaluasi mereka. Nah, pada saat itu yang kita pertanyakan, kenapa DKI tidak melakukan itu? Ketika ada ledakan, bingung mereka. Untung aja pemerintah pusat punya Wisma Atlet Kemayoran. Jadi menampung warga DKI yang OTG tersebut. Nah, hal-hal seperti ini yang komunikasi kita sebenarnya jalan baik. Saling mengingatkan. Cuman kemarin, waktu awal-awal kan kita tanya, ini kalau PSBB kan ada kosnya. DKI teriak-teriak pertama minta PSBB, mau bantu nggak kosnya kita? Nah, ternyata DKI nggak ada anggaran juga buat bantu kita. Ya sudah, saya bilang ya sudah kalau gitu kita masing-masing aja dengan kemampuan kita masing-masing. APBD Tangerang berapa sih? Kita harusnya 2020 itu 5,8 triliun. 5,8 T. Ya, dan terkoreksi karena COVID ini ada pengalihan, kemudian ada penurunan pendapatan, termasuk transfer pusat, itu kurang lebih sekarang hanya 4,8 sampai 5 triliun saja. Cukup banyak. Jadi hampir 800 miliar terkoreksi. Tapi PAD memang turun dong ya? PAD untuk triwulan kedua yang turun. Pertama masih naik 100. Pertama itu Januari, Februari, Maret masih di atas 100% kita. Saya yakin DKI juga Jabodetabek semua masih di atas 100%. Tapi begitu masuk Maret, April, Mei, Juni, apalagi kan bulan puasa terus semua tutup, itu turun drastis. Nah, bouncing back-nya lagi sekitar Juli. Juli itu sudah mulai bouncing back tapi perlahan. Walaupun belum setinggi sebelumnya. Setinggi sekarang. Dan alhamdulillah akhir September kemarin kita udah mulai
kurang lebih sekitar 60%. Pak Bob, untuk mengejar itu ya, peningkatan PAD dan juga Anda kalau harus memilih mengutamakan kesehatan dulu atau ekonomi dulu? Nah, tantangan kita pimpinan daerah di sini. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Bagaimana titik equilibriumnya? Ya, titik tengahnya nih bagaimana nih? Pengalaman kita melakukan PSBB ketat di awal April sampai kemudian di bulan Juli, itu melihat dampak di masyarakat sangat luar biasa. Dan kami melihat, oh ini kalau kita lanjutkan terus seperti ini, akan rusak nih. Kesehatan terpapar, ekonomi terkapar pasti. Iya dong. Tinggal satu lagi, jangan sampai ada yang terbakar. Sosial itu. Itu dia, maka. Nah, akhirnya dampak sosial. Nah, ini yang kita ngeri banget. Ini yang kita hindarkan. Jadi akhirnya saya diskusi dengan beberapa menteri perindustrian, Pak Menko Equin, Pak Menko Polhukam. Pabrik kita tetap operasikan dengan protokol COVID yang ketat. Pasar tetap kita buka. Jadi di awal periode PSBB itu kita hajar terus untuk sosialisasi. Di pasar-pasar tradisional, pasar tumpah tentang protokol. Pasar pasar-pasar tematik semua di sana, di tempat-tempat kerumunan masyarakat. Itu setiap hari kita bagiin masker, hand sanitizer, bikinin tempat cuci tangan semua. Mengedukasi pedagangnya bagaimana sekarang cara mereka transaksi, kalau bisa cashless. Ya. Dan nah, kemudian setelah kita paham bagaimana virus ini menyebar, baru di situ ada rasa pede saya, ya sudah kita mulai buka nih. Mall, restoran yang yang di ruko-ruko atau yang di luar mall itu kita buka semua. Karena dengan begitu ekonomi bisa berputar lagi. Nah, hanya sekarang pada saat gelombang kedua, itu yang sudah kita prediksi dari awal sebenarnya. Di Banten itu udah ada prediksi untuk gelombang kedua. Kita bilang selama waktu kita belum gelombang kedua, Jawa Timur dengan Surabayanya kan lagi tinggi-tingginya tuh. Saya bilang ini. Pesawat memang ditutup, tapi jalan darat terbuka semua. Itu orang dari Jawa Timur bisa juga masuk ke Jawa Tengah, bisa juga, atau Jawa Timur dari Jawa Tengah. Kita semua udah tersambung jalan tolnya. Hanya hitungan jam bisa nyampe Jakarta. Betul. Jadi saya bilang ya sudah, siap-siap saja. Nah, begitu Jakarta gelombang kedua, ya sudah. Kita sudah melaksanakan protokol-protokol, kemudian juga program-program opsi yang sudah kita siapkan untuk menangani gelombang kedua sekarang. Siap sekarang? Sekarang siap, alhamdulillah. Apa aja udah disiapin, Pak Bu? Selain rumah sakit dengan kamar perawatan yang hampir 500 kamar, ya, kemudian ada rumah singgah. 240 kamar. Apa ini, hotel? Hotel Penginapan. bintang 3. Ya. Kita rubah. Dan itu kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Karena sebelum itu kita udah punya rumah singgah. Ya, jadi sistem personilnya udah ada. Begitu ada spike yang kedua, ya sudah. Kita set lagi 1 minggu siap. Langsung menerima. Sampai nanti awal Januari. Nah, kemudian juga tenaga medis semua udah kita hitung. Peralatan APD aman semua. Masker, hand sanitizer sekarang, disinfektan yang kita lakukan. Ready semua. Jadi ya memang kita harus berhadapan dengan COVID sampai ada vaksin. Mau tidak mau. Hanya di luar itu bagaimana kita menangani perekonomian masyarakat nih. Ini yang tidak kalah penting. Ini yang tidak kalah penting. BSD segala macam. BSD, Gading Serpong, Kerawaci terserap dengan baik. Mereka udah tahu konsekuensinya. Kalau ada ditemukan kasus harus bagaimana. Sudah kita tutup. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu. Kalau tergantung temuan kasusnya. Dan seberapa banyak yang tertular di lokasi tersebut. Lelah banget ya Pak Bob ya. Dan Anda keliling terus ya? Setiap hari saya keliling dan mengingatkan. Apalagi keluar dari kantor? Keluar dari kantor. Nggak ngeri itu? Ya resiko kita. Tapi ya tadi, protokol itu harus benar-benar disiplin kita terapkan. Resiko kita sebagai pemimpin. Gitu. Memang pemimpin sekarang nggak bisa lagi tuh duduk-duduk aja gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa juga, karena di dalam ruangan juga resiko juga, apalagi kalau kita terima orang kan, lebih baik kita di luar sekalian gitu. Di alam terbuka sekalian. Di alam terbuka sekalian. Dan saya lebih banyak incognitonya, jadi
ngecek kecamatan itu aktif atau tidak, melakukan kontrol itu kontrol langsung Pak aja, nggak usah bilang. Media gitu ngontrol 29 camat yang di bawah. Di satu sisi ada aplikasi kita untuk ngecek aktivitas kecamatan, tapi saya lebih puas lagi kalau melihat langsung. Ya. Ada layanan masyarakat nggak? Mereka kalau ngadu atau apa gitu, ada, Pak Bupati ada? Ada sistemnya, aplikasinya? Ada. Jadi untuk pengaduan ada spam lapor. Bisa macam-macam di sana. Kemudian kalau untuk yang spesifik ada di setiap dinas pelayanan kita, itu ada yang spesifik. Misalkan kalau ada kasus-kasus COVID gitu ya, bukan saja melalui puskesmas, tapi juga dinas kesehatan. Termasuk lapor-lapor yang lain ya? Ya. Kemarin apa kasus di Tangerang ya? Ada yang vandalisme ke masjid segala macam Pak Bupati. Wah itu viral nasional tuh Pak Bupati. Alhamdulillah pelakunya langsung ketangkap itu hanya dalam beberapa jam. Jadi pelaku ini baru lulus SMA, baru diterima di salah satu perguruan tinggi. Dalam 3 bulan terakhir ada perubahan perilaku. Stres ini dari kemungkinan stres. Dari orang tuanya? Depresi dan stres. Dari orang tuanya langsung. Kemudian dia belajar agama melalui internet, yang kita nggak tahu juga gurunya dari mana, apa masukannya. Nah tiba-tiba langsung antisosial, menutup diri. Nah orang di lingkungan rumahnya sudah paham ada anak ini udah mulai depresi. Udah mulai aneh? Udah mulai aneh. Dan biasanya musolah yang dia coret-coret itu adalah musolah dia tempat sholat dari subuh sampai isya. Begitu dia depresi 3 bulan dia jarang datang tuh ke musolah itu. Nah, pada saat kejadian memang DKM-nya sempat mendokumentasikan waktu itu untuk bukti laporan ya. Nah, tapi ya udah viral kemana-mana. Alhamdulillahnya polisi setempat beserta aparat, kemudian aparat desa dan aparat kecamatan itu dalam kurun waktu 3-4 jam langsung bisa mengamankan pelaku. Dan ketika pelakunya diamankan ya sudah, warga sekitarnya udah maklum karena ini anak emang stres gitu. Dan sehari kemudian saya jumpai dia di Polres. Oh, ketemu langsung. Saya saya ajak dialog ya. Ya tapi memang stres gimana? Stres. Ya, kita panggilkan psikiater semua, termasuk ustadz yang sedang merawat dia. Gitu. Jadi wawancara dari orang tuanya dan sebagainya ya memang ini anak dalam kondisi yang depresi. Bersyukur tidak ada letupan sosial ya. Bersyukur tidak ada letupan sosial dan kami dari Forkombimda langsung mengumumkan apa yang terjadi pada saat itu. Karena ya ini momentum dan timing aja. Kalau kita terlambat, karena saya lihat viral itu sampai jam 12 malam tuh hari kejadian saya. Kebayang saya. dari Sumatera, dari sini saudara-saudara dari rekan mitra minta klarifikasi ini gimana ceritanya, saya bilang. Sudah ketemu anaknya, memang lagi depresi. Besok tunggu saja press conference-nya. Jadi biar press conference-nya, biar kami Forkombimda yang akan menjelaskan. Dan alhamdulillah itu. Banyak sekali pertanyaan. Wah, iya. Ada tidur berapa jam sih sehari? Alhamdulillah masih bisa 5 jam lah. 5 jam. Malam tidur jam berapa? Jam 12 masih ngelayanin orang nih. Ada yang sakit, ada yang itu udah paling sering tuh, ya, yang mencari rumah sakit untuk perawatan, itu yang paling sering. Nanya ke Bupati? Langsung ke Bupati karena nomornya 1 juta umat juga. Subuh udah bangun? Subuh alhamdulillah udah bangun. Biasanya kadang-kadang juga kurang 3-4 jam. Yang penting kita lalap selesai. Bu Tangerang termasuk orang yang mengirimkan surat kepada pemerintah ya untuk masalah Pak Presiden kemarin. Ke Pak Presiden. Ya. Agak viral juga nih. Ya. Jadi begini. Ya. Tanggal 6 itu ada penyampaian aspirasi dari buruh. Dari serikat buruh semua se-Kabupaten Tangerang ke Pemda Kabupaten Tangerang. Nah, kami memang pada saat itu ya sudah apa yang mau disampaikan kita terima dan kita akan sampaikan nanti ke pemerintah pusat karena ini bagian dari aspirasi ya. Walaupun bukan saya langsung karena pada saat itu saya menjadi ODP juga. Ada tetangga yang positif corona dan terpaksa saya di swab dulu untuk mengetahui hasil gitu ya. Nah, jadi kami terima, kemudian kami rangkum dan kita lampirkan
aspirasinya. Dan itu kita sampaikan. Jadi ya namanya aspirasi ya. Kita juga harus terbuka dengan mereka, dan saya yakin kalau kita sama-sama terbuka, semua sama-sama bisa duduk bersama dengan niat baik, mungkin miskomunikasi ini bisa kita minimalisir. Nah itu, jadi tanggal 6 kita terima, tanggal 7 kemudian surat itu disampaikan, ditandatangani. Tanggal 8 kita sampaikan, kita kirim. Dan di Tangerang tidak ada demo gejolak, yang anarkis? Kalau Kabupaten Tangerang, alhamdulillah tidak ada gejolak. Ya, tapi demonya ada? Demonya tetap ada, dan waktu itu pun kita bantu mereka, ada beberapa yang kita random juga, rapid test dan lain sebagainya. Terus kemudian juga kami berdialog aktif antara Dinas Tenaga Kerja, kemudian para asisten dan sekda saya, berikut juga para camat saya. Dialog aktif dengan mereka untuk kemudian ya sudah. Kalau memang ada harus yang kita sampaikan, serahkan kepada kami. Jadi mudah-mudahan niat baik ini semua, kalau semuanya niatnya baik, akhirnya juga baik lah mudah-mudahan. Itu aja. Oke, gitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi PR-nya seorang Zaki gitu. Waduh. Kayaknya rambutnya cepat habis ya. Lebih muda dari saya loh. Nah, itu dia. Mas Helmi ini bisa lebih muda dari saya nih. Makanya ngurusin basket dong, basketnya diurusin. Ini ada basket juga ini. Ya, saya jadi ketua Perbasi Banten tuh udah berapa periode. Sebelumnya dari ketua kabupaten, kemudian sekarang jadi ketua Perbasi Banten. Dan memang dari kecil suka olahraga. Suka olahraga. Dari les berenang, sepeda, main sepeda, segala macam, sampai terakhir main softball, baseball. Persita apa kabar? Pendekar Cisadane. Pendekar Cisadane. Wah, ini jarang loh kabupaten kota punya tim yang legend gitu. Persita Tangerang itu keren banget. Apa Laskar Ungu ya? Laskar Viola. Ya. La Viola. Kayak Fiorentinanya Italia. Fiorentina. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang main di Liga 1. Ya. Promosi ya? Promosi setelah bertahun-tahun di Liga 2. Itu pun karena memang kami belum punya stadion definitifnya. Sekarang udah punya kan? Stadion sekarang udah luar biasa. Dulu kan Benteng dulu ya Pak? Dulu di Stadion Benteng Kota Tangerang. Sekarang? Nah, sekarang di Kelapa II. Kabupaten Tangerang. Berapa kapasitas? Kapasitasnya kurang lebih sekitar 25.000. Lumayan dong. Alhamdulillah. Berapa hektar? 4 hektar lebih ya? Kalau untuk kawasan sport centernya hampir 20. Hampir 20 hektar? Hampir 20 Untuk hektar. stadion sepak bolanya? Untuk stadion sepak bolanya sekitar 3 hektaran. Di sana nanti ada fasilitas yang lain, jadi ada... Ini rencana memang semua terhambat sama gara-gara COVID. Tapi dalam perjalanan sudah ada desainnya apa. Jadi kita menginginkan sport center itu menjadi, sport ini bukan cuma sekedar olahraga, tapi entertainment. Nah, di dalam sana tuh ada stadion, ada gor tertutup indoor, kemudian ada rock climbing, ada 2 lapangan softball, ada sekarang kita buat basket juga ada dong. Lapangan basket bisa di dalam gor. Semua ada. Kemudian ada lapangan latihan untuk sepak bola di luar. Ada kafe-kafenya nanti, minimarket, komplit. Kita nongkrong situ aja dong ya. Harus didatengin, biar lihat juga. Gitu. Siap. Kecil tapi oke lah. Kalau Bupati ngundang kita datang, tapi tetangga juga nih kan. Persita Tangerang. Sekarang pelatihnya Widodo Ceputro. Legend sepak bola Indonesia. Legend sepak bola Indonesia, dan kita kontrak pada saat kita di Liga 2 waktu itu. Amazing juga, jadi cukup kaget juga manajemen bisa dapat dia ya. Dapat dia. Dan pemain nasional cukup banyak ya. Dan pemain nasional sekarang kita punya ada Hamka Hamzah. Kemudian juga ada Egy di sana. Egy ya. Walaupun udah umur ya. Iya. Oke. Jadi masih oke. Kemudian juga atmosfernya yang dibangun sangat luar biasa. Saya tahu kan penontonnya kan fanatik banget ya. Penonton fanatik. Karena saya tahu ya, karena sepak bola itu adalah olahraga nomor 1-nya Indonesia dan penggemarnya banyak banget. Persis. Ya memang kita kan dari tahun sudah lama juga itu. Ya dulu zaman Beni Dolo, Beni Dolo, Ilham Jaya Kusuma, Zainal Arif, kalau nggak salah tuh Ilham Jaya Kusuma tuh orang Palembang, mainnya di Tangerang. Persis. Wong Palembang gitu. Ya, kemudian banyak juga melahirkan pemain nasional. Betul. Firman Utina juga. Firman Utina. Oke ya.
Tangerang gitu loh. Seragamnya maskotnya mau ganti. Dulu kan Mat Peci ya. Sekarang Mat Peci sekarang ditambah ada ayam wareng. Ayam wareng ini ayam asli dari ayam 3 raksa. Ayam wareng. Oh. Ya. Jadi jenisnya seperti ayam hutan hitam. Jenisnya seperti ayam hutan. Kayak ayam cemani gitu? Hitam, persis kayak ayam cemani. Nah, itu asalnya dari 3 raksa. Jadi kita tambahkan sekarang Mat Peci dengan ayam wareng. Ada 2 maskot. Ada 2 maskot. Itu melambangkan. Kalau Mat Pecinya kan memang Tangerang, ada sebagian Betawi. Ya. Jadi memang ada Betawinya gitu. Nah, ayam wareng ini memang salah satu lambang kita juga. Jadi harapan cuma nunggu Liga 1 kapan dimulai ya? Nah, itu dia. Agak sulit juga sih ya dengan kondisi seperti ini ya. Ya, betul. Semua terpukul. Dan ya mudah-mudahan ini segera vaksinnya segera datang ya. Dan kemudian kita bisa memvaksin hampir semua orang di Indonesia. Iyalah, kita merindukan betul ya bahwa kita kembali normal. Bukan normal yang dulu, normal baru lah ya. Oke. Ya. Memang mungkin kita harus introspeksi diri juga ya. Melihat kondisi kita yang betul. Jadi COVID ini, kita, Pak Bupati ini meriset semuanya, meriset gaya hidup kita, ya kan, meriset bagaimana cara kita bekerja, meriset bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya. Kita sekarang kalaupun COVID udah nggak ada, kali lebih nyaman ya, meeting itu pakai Zoom aja gitu kan. Iya, bisa orang banyak, nggak jalan kemana-mana. Nggak jalan kemana-mana, kemudian juga bisa ngerjain sesuatu juga. Gitu. Nggak harus bekerja di kantor. Persis. Jadi memang banyak sekali yang berubah sekarang. Pak Bub, ya, apa ke depan nih? Anda kan masih muda nih. Oke. Cerita-cerita hidup Anda tuh apa sih? Saya lahir di Tangerang, sampai SMA semua di Tangerang. Nah, selesai baru ke Australia. Ya, dikirim ke sana. Anda tamatan dari Victoria University of Technology, VUT. Kemudian selesai S1 di sana, kembali lagi ke sini. Ya. Ya, pada saat kembali itu di akhir tahun 97. Menjelang krisis? Udah krisis. Krismon itu kan? Dan meledak di 98 kan? Betul. Nah, sebetulnya saya kembali ke Melbourne itu berharap untuk kerja di sana. Tapi ternyata Australia juga sedang krisis ekonomi pada saat itu. Ya. Jadi kita ini orang asing, itu listnya nomor yang pasti diterima duluan ya warga negara Australia dengan background akademik yang tinggi. Kemudian warga negara Australia dengan background akademik yang SMA apa segala macam. Setelah itu baru kita bisa. Jadi di sana juga lagi sulit, akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Yang saat itu sedang sulit kerjaan. Ya mau tidak mau, apalagi sudah berumah tangga dan istri saya sedang hamil. Jadi ya lulusan Australia kerja ini juga, serabutan juga waktu itu. Sempat ikut ngerjain sama om saya. Nah, waktu itu ada program ini, Jaring Pengaman Sosial, JPS. Oh, JPS. Persis, ya. Kerjaannya kerjaan fisik. Itu nilainya dari 30 juta sampai 150 juta. Ngeborong ceritanya? Ngeborong, tapi ikut paman saya, ya, ikut om saya. Dan itu di kota Tangerang, waktu itu di sekitaran bandara, Soekarno-Hatta. Jadi bikin saluran yang hanya 36 juta. Kemudian bayangin lulusan Australia ngerjain kayak begitu. Habis kerjaan nggak ada, gimana? Dan kita kan nggak mungkin minta terus sama orang tua. Apalagi istri lagi hamil. Jadi ya saya harus kerja banting tulang, termasuk bikin, ingat nggak zaman dulu itu ada warung tenda. Warung tenda? Wah, bikin juga warung tenda? Bikin juga, dagang juga kita di situ. Di belakang Pendopo Tangerang sekarang, persis di pinggir Sungai Cisadane. Zaman itu warung tenda ya? Warung tenda. Nah, pulang dari proyek langsung ke situ sampai jam 1, jam 2 baru pulang ke rumah. Jam 6, jam 7 udah siap-siap lagi berangkat ke proyek. Bayangkan, sampai akhirnya kemudian ya alhamdulillah di jalannya terbuka, kemudian nabung dan bikin usaha sendiri, yaitu Ready Mix. Ya, Dewa Beton. Orang tua PNS, bapak saya. Ibu saya kader Golkar, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, dan terakhir menjadi DPRD Provinsi Banten. Disitulah saya belajar jadi politisi. Ya. Keracunan. Jadi dari SMA itu memang udah mindsetnya ya udah di Golkar gitu. Oh gitu ya. Lulus SMA jadi
Ampi apa segala macam, pulang dari Melbourne juga balik lagi. Apalagi kita saya ngawal ibu saya juga kampanye di zaman 99 itu kan sangat rawan sekali. Apalagi untuk Golkar ya. Jadi ya mau tidak mau ya nyemplung ke sana. Partainya banyak dulu ya. Walaupun partainya banyak pilihan. Nyemplung akhirnya. Iya. Sekalian aja. Sekalian nyelam aja udah sekalian. Tanggung. Sekarang jadi ketua Golkar. Sekarang ketua Golkar DKI. Oh DKI? Iya. Keluar. Oh iya, kemarin Tangerang ya? Golkar Tangerang Kabupaten 3 periode. Kemudian diberikan tugas menjadi ketua Golkar DKI Jakarta. Gitu. Kedepannya? Yang pertama tugas dari ketua umum itu untuk membenahi dan kemudian mengembangkan Golkar DKI. Ini yang pertama. Nah, tugas-tugas politik yang berikutnya ya sudah barang tentu nanti kita lihat tahapan-tahapan berikutnya dan momentum juga. Walau politik itu kan salah satunya adalah momentum dan timing. Ready nih kayaknya. Siap. Bagaimana Mas Helmi aja? Apalah saya ini. Oke, Pak Bupati, saya doakan Anda sukses, sehat ya. Terima kasih, salam sehat semuanya. Ya, kalau nggak sehat gimana bisa mimpin dengan baik, betul? Ya. Jadi, dan kita yang paling penting sekarang ini 4M, disiplin 4M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Yang keempat baru nih, M keempat baru ya? Ini yang M keempat ini berat ya. Mohon maaf, kemungkinan akan ada klaster dari hasil demonstrasi yang kemarin. Ya, itu yang kita ngeri. Iya. Katanya sekitar 1 minggu, 2 minggu dari kejadian. 2 minggu dari kejadian. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya. Karena di kita sudah ada indikasinya. Gitu. Tapi sebenarnya kata Dr. Andani, saya pernah ini kan, nggak apa-apa itu terjadi ledakan asal bisa terkontrol dengan baik ya. Persis. Ya, dan yang penting itu bagaimana setelah didapatkan dari tes itu ada trace-nya gitu ya. Ada trace-nya, ada trackingnya, ada trace-nya, ya. Kemudian ada treatment-nya. Ada treatment-nya, nah, itu yang paling penting. Kalau nggak ketahuan itu yang lebih bahaya. Ya, itu yang kita tidak inginkan. Ya, tapi memang kita harus lebih siap dengan rumah singgah, dengan ya penanganan seperti misalkan apabila ada isolasi mandiri di rumah masing-masing, ya memang mau tidak mau lingkungan harus ikut bertanggung jawab, gitu. Ya. Ini kerja bersama-sama. Ya, nggak bisa kita lemparkan hanya kepada pemerintah. Ya, nggak bisa cuma bupati aja, tetapi bupati harus memberikan contoh dan tidak boleh lelah dalam mengingatkan. Begitu ya Pak Zaki ya? Terus, ya. Baik, Pak Zaki, terima kasih sudah menjadi tamu saya. Kita akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh berikutnya. Kita akan gali terus ya, masih dalam Helmi Yahya Bicara. Bye-bye.